Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan setiap Rabu dari Gereja Gerakan Pentakosta Maranatha Cimahi. Selamat bertemu kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca beberapa ayat dalam Alkitab dan ada penguraiannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami menyampaikan terima kasih banyak kepadamu karena kami boleh menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, karena anugerah dan karunia yang begitu limpahnya dikaruniakan kepada kami, dan kami dalam pertumbuhan iman kami ada Alkitab firman Allah yang tertulis, kami baca, kami merenungkan secara khusus pada hari Rabu ini, kami ingin mendengarkannya, kami ingin menyimaknya, kami mau belajar melakukannya, supaya kami makin bertumbuh dalam iman, kami mengenal Tuhan, kami mengenal hidup, kami mengenal lebih dalam, dan kami juga dapat melihat segala sesuatu dari bagaimana cara pandang Tuhan melihat diri kami dan melihat semuanya. Dalam nama Yesus kami mohon Roh Kudus menolong kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perenungan beberapa hari ini, saya melihat ada satu hal yang sangat penting bagi orang percaya pada masa kini. Ya, apa yang menjadikan saya atau sebagai pemicu sehingga saya berpikir mengenai pentingnya dengan tema hanya aku dengan Allah. Hanya aku dengan Allah. Ini bicara tentang perenungan. Ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang bapak yang diketemukan meninggal karena supirnya menelpon dan tidak dijawab-jawab. Bapak ini di Tanjung Priok, saudara, kalau tidak salah di Sunter. Istrinya dirawat karena COVID di Wisma Atlet Kemayoran. Sedangkan ia isolasi mandiri di rumahnya dan sendirian. Ternyata bahwa dalam kesendiriannya ia meninggal dunia. Tidak tahu apakah ia orang Kristen atau bukan. Tetapi saya berpikir bahwa ada waktu-waktu tertentu atau pada orang-orang tertentu, tapi Pak boleh katakan banyak orang yang menghadapi kematian seorang diri tanpa ada siapa-siapa di sampingnya. Terlebih lagi dalam kasus COVID ini tidak ada keluarga yang menjaganya, tidak ada keluarga yang selain ya sama-sama suami istri atau satu keluarga itu mengalami positif COVID sehingga bisa ada ditaruh di ruangan yang sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya bertemu dengan orang-orang yang ketika meninggal ada hamba Tuhan di situ. Ya. Ada doa bersama. Ada anak, ada adik. Bagaimana ibu itu menghembuskan nafas terakhir. Dan saya ingat ada seorang ibu yang bernama Maria Schumann di Jerman yang meninggal. Pada hari meninggalnya itu teman-temannya habis ibadah minggu datang untuk menyenguk dan minum teh bersama. Dan kemudian ia meminta supaya teman-temannya menyanyikan satu lagu pujian. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Ya. Dan tidak lama kemudian ia meninggal, disaksikan oleh saudara-saudara seiman satu gereja dengan dia. Tapi saudara, kalau melihat begitu banyaknya orang ketika maut datang menjenguk, datang ya dalam keadaan kesendirian, apalagi tanpa Allah, tanpa pengharapan, tanpa Yesus. Ya. Nah, ternyata bahwa
sendirian dengan Allah, hanya aku dengan Allah itu sangat penting dalam hidup. Apalagi kita adalah para pelayan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang begitu aktif di gereja. Maksudnya begini saudara, bahwa penemu-penemu di muka bumi ini, ya, mereka menemukan ya seperti obat-obat, ya, seperti penemuan listrik, kemudian dilanjutkan dengan penemuannya bohlam listrik, seperti Thomas Alva Edison. Itu karena ia melakukan berbagai macam percobaan. Itu khusus hanya dia sendiri. Walaupun kita tahu Thomas Alva Edison ada asistennya. Tetapi semua penemuan itu, termasuk di dalamnya juga penemuan komputer, ya, itu bukan hanya satu orang, tetapi dalam satu proses rentetan, ya, sampai kepada Apple 1, ya, itu seorang yang bernama Stephen Wozniak, dan kemudian bersama-sama dengan Steve Jobs, mereka menemukan bagaimana Apple atau komputer bisa ada di rumah dan bisa dioperasikan. Itu karena adanya satu pemikiran yang tidak dikacaukan dengan suasana-suasana keributan yang lainnya. Sehingga penemu-penemu ini dapat mendalami, kemudian dapat mengekspresikan, ya, dan menemukan hal yang sebelumnya belum ditemukan. Bahkan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau tema hanya aku dengan Allah, maka dalam sejarah Alkitab, saya membaca Yesaya 51 ayat 2. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Ketika Abraham seorang diri, hanya dia dengan Allah, sehingga dia bisa konsentrasi, dan Allah juga dengan bebas berbicara kepada dia. Di situ dikatakan Allah memanggil Abraham ketika Abraham seorang diri. Allah memperbanyak wawasan dan memberikan hal yang khusus. Di situ dikatakan bahwa Abraham mengerti bahwa Allah memberkati dia, dan kemudian keturunannya memenuhi bumi secara khusus. Keturunan yang beriman kepada Allah Jehovah itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah berbicara ketika Abraham sendirian. Allah bicara tentang rumah tangganya. Allah bicara tentang keturunannya, tentang masa depannya. Kemudian kita tahu bahwa ada Yakub. Allah menemui dia dalam mimpi. Ya. Dan batu yang menjadi bantal tidurnya pada malam itu, ya, itulah menjadi awal daripada berdirinya Bait Allah Yerusalem. Allah hadir di situ. Musa, lihat ada Yusuf, ada para nabi, melalui mendengar langsung Allah berbicara ketika ia sedang sendiri. Demikian juga, ya, kepada Daud dan kepada nabi-nabi dalam perjanjian lama, baik melalui penglihatan, melalui mimpi. Tapi ada hubungan antara pribadi-pribadi ini dengan Allah, sehingga mereka mempunyai wawasan apa yang Allah mau bicara kepada bangsa itu. Dan dalamnya ada nubuat-nubuat, bukan hanya pada waktu zaman Nabi itu, tapi juga berikutnya dalam perjanjian baru, dan terus sampai pada masa kini. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, tertulis dalam kitab Markus pasal 1. Ia juga tahu bagaimana hubungan yang dalam dengan Bapanya. Sebab itu
Markus 1:35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ia pergi ke tempat sunyi. Ia bangun pagi-pagi waktu masih gelap. Ini bukan hanya bicara tentang hubungan yang biasa-biasa saja. Dengan demikian komunikasi antara Yesus dengan Bapaknya menjadi semakin dalam. Itu menjadi dasar pemberitaan, menjadi dasar daripada pelayanannya yang penuh kuasa, penuh wibawa, di mana setan-setan takluk, penyakit ditaklukkan, orang-orang boleh mengalami kelepasan oleh karena Tuhan Yesus mempunyai hubungan yang dalam. Hanya Dia dengan Bapa, dalam kesendiriannya di tempat sunyi, Dia berbicara dengan Bapa. Markus pasal 6, saudara, di situ pun sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, Markus pasal 6. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berbicara, setelah ia berpisah dengan mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Saudara, kesendirian Yesus dengan Bapaknya. Hanya Dia dengan Bapa. Waktu yang disediakan khusus. Dan ini merupakan kunci daripada keberhasilan, kemampuan semua para pemimpin gereja, para pelayan firman dapat menyampaikan hal-hal yang khusus. Di mana firman Allah yang membangun orang lain dengan kualitas penguraian yang jelas, kuasa firman Allah dan penguraian yang disampaikan, ada kuasa dan pengurapan Tuhan. Lalu bagaimana dalam persiapannya? Itu yang saya pikirkan beberapa hari ini. Terlalu banyak gangguan-gangguan. Ya, membaca Alkitab dari handphone yang kemudian pada waktu subuh WA sudah mulai berbunyi karena ada firman Tuhan yang masuk. Ya. Bersyukur kalau misalnya bapak-bapak duda atau ibu-ibu janda, ibu-ibu yang sudah lanjut, ya mungkin bisa memberikan waktu dalam kesunyian, kesendirian. Tetapi gangguan ada saja. Ya, gangguan itu pengalihan jalannya pemikiran. Sehingga perenungan firman Allah, pembacaan dan doa itu tidak optimal. Karena pikiran terbelah menjadi berapa bagian. Ya. Tadi saya katakan ada telepon, ada SMS, TV, diganggu oleh anak, istri. Ya. Ini menjadi hal yang perlu kita pikirkan secara pribadi. Betul handphone bisa menjadi berkat, tetapi juga dia menjadi gangguan dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, itu dialami oleh kita semua, oleh para hamba-hamba Tuhan dalam mempersiapkan khotbah, dan saya bersyukur bahwa ada hamba Tuhan yang tetap konsisten. Dia matikan HP-nya. Ada satu gereja kalau tidak salah di Amerika beberapa tahun yang lalu, mereka mengadakan puasa. Ya, puasa khusus, tidak nonton TV, tidak menelpon, tidak segalanya. Saya pikir-pikir bagaimana dengan pengusaha, bagaimana dengan yang lain. Tetapi ini suatu hal yang sangat membangun. Di mana anak-anak tidak main game, ya pokoknya semua dimatikan. Ya, ada hari-hari khusus di mana mereka mengadakan sehingga mereka mengadakan itu sehingga mereka bisa fokus dengan Tuhan. Saudara, kita diperhadapkan dengan gangguan-gangguan pada masa kini, pola pikir orang dan segalanya. Ya, pada satu sisi ada pergumulan pekerjaan, pergumulan dalam jemaat, pergumulan usaha, pergumulan sakit penyakit dan yang lainnya. Mari saudara, saya ingin mengajak diri saya, juga semua pendengar pada hari ini. Ya, hanya aku dengan Allah secara kualitas sangat penting. Karena memberikan dampak dalam pelayanan, dalam kesaksian kita,
dalam pemberitaan firman Tuhan. Mana firman Tuhan Allah boleh berbicara secara khusus kepada pemberita terlebih dahulu dan kemudian kepada orang-orang yang mendengar berita itu. Firman Allah mengalir karena ada hamba Tuhan, ada pelayan yang punya hubungan khusus dengan Tuhan, ya, mempunyai kualitas dalam penguraian firman Allah di dalam kuasa Roh Kudus yang menolong, memenuhinya, memberikan banyak hal-hal yang baru, memberikan perkara-perkara yang perlu, sehingga orang yang pernah membaca, mendengar, mereka diperbarui. Ya. Tuhan memberkati kita. Mari kita maju. Hanya aku dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kualitas pertumbuhan iman kami ingin belajar mengambil teladan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus secara khusus mempersiapkan segala sesuatunya, hidupnya, pelayanannya, di mana hanya ia dengan Tuhan. Terima kasih, tolong kami semua dengan gangguan-gangguan yang ada sehingga kami tidak optimal di dalam hubungan kami dengan Allah. Seringkali mengganggu, ada pengalihan pikiran, pengalihan motivasi, pengalihan cara pandang yang disebabkan oleh gangguan-gangguan yang lain. Tuhan tolong kami, mampukan kami menjadi dewasa, menjadi bijaksana dalam hidup akan datang. Memberi waktu, mempunyai waktu khusus antara aku dengan Allah. Amin.